Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran bersama saya, Siti Hafizah, dengan nomor induk mahasiswa 2210116220005. Hari ini kita akan belajar tentang membaca ekspresif. Sebelumnya, teman-teman sudah ada yang tahu belum nih, apa sih membaca ekspresif itu? Sebelum kita memasuki ke pembahasan yang lebih jauh lagi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, mengetahui apa sih itu membaca ekspresif. Yang kedua, apa saja ciri-ciri dari membaca ekspresif. Kemudian yang ketiga, kita akan mengetahui apa saja jenis dari membaca ekspresif? Dan yang terakhir, apa saja manfaat dari membaca ekspresif itu? Nah, kita memasuki ke pembahasan yang pertama tentang membaca ekspresif. Apa sih membaca ekspresif itu? Membaca ekspresif adalah kegiatan membaca yang dilatar belakangi tujuan untuk menikmati serta menghargai unsur-unsur keindahan yang terpapar dalam teks sastra. Beberapa hal yang harus diperlukan dalam membaca ekspresif yaitu keberanian mental, vokal, intonasi, serta pemahaman yang lebih mendalam. Nah, membaca ekspresif ini bisa juga disebut dengan membaca indah. Kemudian kita memasuki ke pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri dari membaca ekspresif. Di sini ada 7 ciri-ciri dari membaca ekspresif. Yang pertama ada menekankan kata-kata kunci. Di sini membaca ekspresif juga melibatkan menekankan kata-kata kunci untuk mengkomunikasikan makna yang lebih mendalam. Misalnya, teman-teman dapat memberikan penekanan pada kata-kata yang menurut teman-teman itu penting, atau teman-teman dapat mengulangi kata tersebut untuk memperkuat maknanya. Kemudian yang kedua ada membaca dengan penuh perasaan. Di sini, teman-teman dapat melibatkan membaca dengan penuh perasaan dan emosi yang sesuai dengan teks tersebut. Misalnya, kita dapat membaca dengan suara yang sedih saat kita membaca bagian yang menyedihkan, atau dengan suara yang gembira saat kita membaca bagian yang ceria. Kemudian, yang ketiga ada menggunakan intonasi yang tepat. Nah, membaca ekspresif juga melibatkan penggunaan intonasi yang tepat untuk mengungkapkan emosi atau makna yang terkandung dalam teks tersebut. Misalnya, kita dapat meningkatkan nada suara saat membaca bagian yang menegangkan atau menurunkan nada suara kita saat membaca bagian yang menyedihkan. Kemudian yang keempat ada menggunakan variasi kecepatan dan ritme. Di sini teman-teman dapat memperlambat kecepatan saat membaca bagian yang menurut teman-teman itu penting. Atau teman-teman dapat mempercepat kecepatan saat membaca bagian yang ceria. Kemudian yang kelima ada menggunakan penekanan emosi yang tepat. Nah, membaca ekspresif ini melibatkan penggunaan penekanan emosi yang tepat untuk mengungkapkan perasaan yang diungkapkan dalam teks tersebut. Misalnya, kita dapat menekankan di bagian-bagian misalnya bagian kegembiraan, kekecewaan, ketakutan, marah, yang diungkapkan oleh karakter dalam teks tersebut. Kemudian yang keenam ada menggunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Nah, membaca ekspresif dapat melibatkan penggunaan gerakan tubuh dan ekspresi wajah untuk mengkomunikasikan emosi atau situasi yang diungkapkan dalam teks tersebut. Misalnya, kita dapat mengangkat alis eh, atau ekspresi wajah kita itu marah untuk menunjukkan bahwa kita itu keheranan, kebingungan, dan kita itu
sedang marah begitu. Kemudian yang ketujuh ada menggunakan suara yang sesuai dengan karakter. Di sini membaca ekspresif juga melibatkan penggunaan suara yang sesuai dengan karakter dalam teks tersebut. Misalnya kita menggunakan suara yang berbeda untuk karakter yang berbeda pula, seperti suara yang lebih tinggi untuk karakter perempuan atau suara yang lebih rendah untuk karakter laki-laki. Itu tadi pembahasan dari ciri-ciri membaca ekspresif. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis dari membaca ekspresif. Iya, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi nih melihat dari jenis-jenis membaca ekspresif ini. Iya, betul sekali. Nah, jenis-jenis membaca ekspresif ini lebih condong ke sastra, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada membaca cerpen, ada membaca puisi, ada membaca teks drama, ada membaca dongeng, ada membaca legenda. Nah, masih ada lagi nih jenis-jenis dari membaca ekspresif. Contohnya yaitu madihin dan pantun. Semua jenis membaca ekspresif ini memerlukan dari kita menggunakan ekspresi ketika kita membacanya atau ketika kita mempraktikannya. Lanjut yang terakhir yaitu manfaat dari membaca ekspresif. Nah, kita banyak menemukan manfaat ketika kita membaca ekspresif. Di antaranya yang pertama, terasa dalam pengucapan bahasa lisan atau intonasi. Nah, dari membaca ekspresif ini melatih kita dalam pengucapan bahasa lisan kita. Nah, intonasi kita, tinggi rendahnya, vokal kita, suara kita, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dilatih untuk menghargai sesuatu yang indah. Nah, dari membaca ekspresif ini, kita dilatih untuk menghargai sesuatu yang indah. Contohnya, yaitu ketika kita membaca puisi. Ketika kita membaca puisi, pasti kita harus menggunakan ekspresi sesuai dengan teks bagian-bagian yang kita baca. Apakah itu sedih, apakah marah, apakah ceria, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mudah menanggapi makna dari suatu bacaan. Ya, betul sekali. Dari membaca ekspresif ini, kita mudah menanggapi makna dari suatu bacaan itu. Kemudian yang keempat, dapat memberikan kenikmatan estetika atau keindahan. Nah, ketika kita membaca ekspresif, kita sudah pasti menikmati dari keestetikannya itu. Kemudian yang kelima, kepekaan batin atau sosial. Dari membaca ekspresif, kita dapat merasa peka terhadap batin atau sosial seseorang. Contohnya ketika membaca puisi tadi, kita bisa ikut merasakan kepekaan batin atau sosial si penulis ketika penulis eee, menuliskan sesuatu yang dia rasakan. Kita pun dapat merasakannya itu, apakah itu sedih, marah, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting yaitu dari manfaat membaca ekspresif yaitu menambah wawasan. Kita dapat menambah wawasan kita lebih luas lagi ketika kita membaca ekspresif ini. Itu saja pemaparan materi kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan serta memperhatikan. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.